memang didesain untuk berlika-liku gitu. Makanya saya sering sebut bahwa hidup ini sekolah. The school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu gitu. Sehingga apa yang terus saya pelajari sampai saat ini adalah menerima kenyataan yang ada untuk tidak menolak dengan ekspektasi yang berlebihan. That's it. Saat di atas diterima, saat di bawah diterima. No complain, menerima apa adanya. Yes. Jadi kalau saya pinjam tadi kemana-mana kita ke tanah Jawa lah ya. Ada filsuf Jawa namanya Ki Ageng Suryo Mentaram. Dia bilang bahwa hidup itu selalu mulur mungkret katanya. Mulur mungkret. Kadang mulur, kadang mungkret. Jadi mau sekaya apapun, sekere apapun, nih ya atas bawah, semua orang pasti sebentar senang, sebentar susah, sebentar senang, sebentar sedih, fix. Tapi yang paling berasa di hidup, yang lebih susahnya. Yang paling berasa. Tapi ya beda antara sedih di Lamborghini sama sedih di Transjakarta gitu, beda ya. Iya, lebih baik sedih tapi di Lamborghini. Tapi di sini gitu. Tetap ada hasil-hasilnya. Tapi poinnya adalah saat di atas diterima, saat di bawah diterima. Jadi kenapa Suryo Mentaram itu bilang bahwa biasa aja. Saya pernah satu podcast ya sama satu Bante, ada Dira Punyo namanya. Itu bikin saya beneran dalam banget gitu. Setiap bintang tamu yang saya undang, begitu saya tanya gini, apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Baik. Ini satu Bante ini ngomong, begitu saya tanya apa kabar, Bante apa kabar? Biasa aja. Kenapa Bante? Ya mending biasa aja sih gitu. Nggak oke-oke banget, nggak banget. Karena biasa itu adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidup. Wah, itu dalam banget gitu. Dan ternyata saat kita hanya belajar biasa aja di titik tengah, makanya kan ada statement bahwa kalau happy jangan terlalu happy, sedih jangan terlalu sedih, jangan meninggikan tempat jatuhmu, karena kenapa? Poinnya adalah once kita belajar di titik tengah, kayaknya itu akan membuat kita tetap stabil dalam perjalanan ini gitu. Jadi intinya belajar untuk acceptance. Itu sih. Satu kata kunci, acceptance. Acceptance. Iya. Karena semua orang pasti menemukan kan. Pasti, siapapun itu. Dan semuanya pasti punya jatuh temponya masing-masing gitu. Kalau dari, jadi kan kayaknya Kang Abu kan banyak baca ya Pak ya. Buku yang paling berkesan apa? Yang Buddhism, yang saat ini pernah dibaca dan rasanya begitu mengesankan sehingga dibacanya 1-2 kali. Gitu. Saya paling terkesan itu baca, ini mungkin parsial ya bacanya ya, tapi The Wisdom of Borobudur sih Pak. Oh, oke. Ya, jadi Wisdom Borobudur itu saya banyak sekali belajar tentang konteks-konteks Buddhism yang sangat luar biasa gitu. Siapa yang nulis sih, Pak? Handaka? Itu dia pokoknya ahli Borobudur yang sekarang tinggal di Perth gitu. Oh, iya. Aduh, siapa ya? Pak Lee ya? Siapa? Salim Lee. That's it. Betul. Iya. Waduh, betul, Pak, itu saya baca bukunya beliau dengan ikut. Saya tuh kebetulan pas kemarin Waisak, itu lagi ada di Borobudur. Oke. Dan kebetulan di hari Waisak itu, saya lagi seminar sama Pak Salim Lee untuk membongkar tentang Borobudur. Oke. Gitu. Dan saya banyak banget dapat wisdom yang sangat luar biasa dari konteks Borobudur itu, terutama 3 poin sih, Pak. Ini yang saya dapetin ya, dari whole story dari cerita itu. Jadi kalau tadi kenapa saya bicara Borobudur itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu, ternyata poin penting dari 3 ini, level paling bawah itu kalau dalam bahasa wisdom Jawanya disebut ngunduh wohing pakarti. Bahwa kita hanya akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Karma lah bahasanya. Itu kan keren banget. Keren banget. Bahwa konteksnya bahwa kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Berarti not blaming anyone. Termasuk Tuhan gitu. Sekarang tuh orang banyak banget ujian dari Tuhan. Siapa kamu yang milih kok gitu. Ya kan? Betul, dan kadang-kadang dulu yang milih dia, sekarang yang nyesel dia juga gitu. Itu kan lucu gitu loh, Pak. Jadi si ngunduh wohing pakarti ini buat saya dalam banget. Yang kedua, migunani tumraping lian namanya. Hidup hanya untuk bermanfaat untuk siapapun itu. Oke. Jadi konteksnya kalau dalam bahasa Islam disebut rahmatan lil alamin gitu. Untuk merahmati udah. Gitu. Dan yang paling asik buat saya adalah memayu hayuning bawono. Kita datang untuk mempercantik bumi yang sudah indah. Ya jangan ngerusak dong. Iya. Quote and quote gitu ya. Betul. Dan saya rasa itu wisdom Borobudur yang saya rasa Buddhis banget. Gitu ya. Dan konteksnya itu buat saya awakening lah. Dan ya sepengetahuan saya kan Buddhis bukan ngomongin religion ya. Buddhis itu adalah state awakening seseorang gitu. Dalam konteks awakening di sini kembali lagi ke consciousness gitu. Kang, saya mau tanya nih Kang.
Saya kan ya anak muda lah ya, Gen Z nih. Sama saya juga. Ya. Jadi ada saatnya kita itu mencari jati diri kita gitu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu idealis dan realita. Jadi kadang kita juga bingung nih Kang. Tapi dari pengalaman Kang Abu sendiri, baik itu dari perjalanan hidup maupun dari perjalanan spiritual, apa pesan Kang Abu untuk Gen Z atau anak muda yang lagi mencari jati diri? Oke, kalau tadi ngomongin idealis, kalau hidup mencari ideal nggak akan pernah ketemu ideal itu sendiri, gitu. Jangan pernah perfeksionis tapi realistis sih. Konteksnya ada di situ, karena hidup tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi realitas akan memberikan sesuatu yang perlu kita terima, gitu. Jadi artinya idealis oke, tapi luas. Dalam kata kunci bahwa jadilah adaptif. Karena sesuatu yang tidak adaptif bakal patah sih. Sesuatu yang tidak lentur itu mudah dipatahkan gitu. Nah, jadi artinya saya selalu bilang bahwa sama teman-teman gitu ya, start with yourself. Carilah passionmu. Carilah apa yang beneran kamu suka lakukan, kamu nyaman lakukan. Dan saat kamu bisa menemukan itu, kamu menemukan keunikan, kalau tadi Mbak Ratna bilang keunikan gitu. Dan jangan pernah lelah untuk belajar untuk mengenal diri, karena tidak pernah cukup waktu dalam hidup ini untuk mengenal diri sih. Tapi stop menjadi perfeksionis sih. Karena nggak ada yang perfect sih. Semuanya dinamis gitu intinya. Nah yang berikutnya adalah, yaitu tadi, sadari bahwa dalam hidup yang hanya terjadi adalah realitas atau kenyataan. Keyakinannya gimana pun, keinginannya gimana pun, semuanya akan bersimpuh di hadapan kenyataan sih. Nah belajar menerima kenyataan. Itu sih. Terus apa namanya? Saya fokusnya itu di leadership, Pak. Ya. Leadership. Ya. Terus jadi kalau Kang Abu, message-nya apa Pak untuk para leaders gitu ya? Ya. Sehingga ya mereka tidak terlalu dikulit, supaya mereka tidak terlalu korupsi ya. Ya. Supaya mereka dengan posisinya mereka mikirkan dengan ketiga nasihat Borobudur itu gitu ya. Apa yang leaders yang ideal Pak seharusnya? Ya, kita bagi dua dulu Pak. Ada bos, ada leader. Kalau bos pasti finger dead gitu. Okay. Tapi kalau leader, let's go. Dia akan memberikan contoh by action. Gitu intinya. Karena kata kunci yang akan membuat perubahan itu bukan kata-kata, tapi vibrasi perilaku gitu. Jadi nggak mungkin sebuah corporate anak buahnya punya good positive vibes kalau leadernya nggak punya good positive vibes, itu nggak mungkin. Karena kalau dalam hukum vibrasi frekuensi energi gitu, bahwa figur otoritas di suatu tempat dia punya pengaruh besar dalam frekuensi di tempat itu. Jadi once leadernya nggak punya good vibes, jangan harap bawahnya punya good vibes gitu. Oke. Very good Pak. Jadi para pemimpin yang dituduh korupsi itu ya, jangan berharap bahwa Anda korupsi tapi rakyatnya jangan niru gitu ya. Nggak bisa. Saya aja yang nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Ibu yang ngomong sama anaknya, kamu jangan marah-marah dong. Ngomong jangan marah-marah sambil marah-marah. Jangan harap anaknya nggak akan ikut marah-marah gitu. Berarti kan semuanya semuanya adalah action by example.